adalah sebuah karya yang diinspirasi oleh Roh Kudus, harus dibaca dan dipahami dalam terang iman sebagai tanggapan cinta akan kasih Allah sekaligus tanda harapan akan penyelenggaraan ahli. Inti dari kitab suci adalah pewahyuan diri Allah dan tindakannya yang berkenan menyelamatkan umat manusia. Para penulis kitab suci dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan cara menulis serta isi tulisan dari kitab suci semakin memperkaya pemahaman umat akan kitab suci. Sebagai kisah sejarah keselamatan, kitab suci kita mulai dari perjanjian lama sampai memuncak di dalam perjanjian baru, khususnya sabda, tindakan, dan karya Tuhan Yesus Kristus. Ignoratio enim scripturae ignoratio Christi sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Demikianlah kesaksian yang diberikan seorang imam dan pujangga gereja serta orang pertama yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, Santo Hieronymus sejak abad keempat yang silam. Dengan mengenal, memahami dan mendalami kitab suci dalam hidup harian, kita telah mengenal dan mencintai Kristus sendiri. Dalam dokumen gereja lainnya, kembali ditegaskan bahwa gereja menghormati kitab suci karena diyakini bahwa kitab-kitab tersebut diilhami oleh Allah sendiri. Dalam kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Adapun sedemikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi gereja kitab suci merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putri gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Dalam perjanjian baru, karya penyelamatan Allah sungguh-sungguh nyata dialami oleh seluruh umat manusia yang mengimani dan percaya akan Yesus Kristus. Penjelmaan Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus merupakan suatu bukti nyata bahwa Allah sungguh mengasihi dan mencintai seluruh umat ciptaannya. Allah telah hadir dalam diri Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, menyembuhkan dari segala macam penyakit, serta menjanjikan surga dan kehidupan kekal pada akhir zaman. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan suatu anugerah Allah yang maha dahsyat. Kehadiran Yesus di dunia bahwa perubahan besar dalam tatanan nilai kemanusiaan Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Yesus semata-mata ingin menyelamatkan seluruh umatnya yang tengah dilanda ketidakadilan dalam hidup, baik itu karena berbagai aturan yang melekat dalam budaya manusia maupun karena ditimpa berbagai macam penyakit yang dapat membawa manusia pada kebinasaan. Hal ini dijelaskan dalam perikop Matius 12 ayat 9-15a, yaitu bahwa Yesus hadir sebagai penyembuhan ilahi atau tabib yang berkuasa menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangannya, dan Yesus dapat membaharui hukum Taurat yang terlalu menekankan kedustaan hari Sabat. Yesus yang adalah Allah dengan penuh kuasa menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat. Karena sebagai Yesus, hari Sabat adalah hari keselamatan. Lebih daripada itu pula, Yesus menegaskan pada orang Farisi ahli Taurat bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Persoalan mengenai Sabat muncul dalam kaitan dengan Yesus sendiri dan berbentuk suatu perdebatan. Tempat perdebatan adalah rumah ibadah mereka, yakni sinagoga. Pertanyaan mengenai boleh tidaknya penyembuhkan pada hari Sabat, bahwa kita kepada pemikiran lebih jauh tentang kasus membebaskan binatang pada hari Sabat.
bila hari Sabat diperbolehkan menyelamatkan binatang, betapa lebih boleh lagi menyelamatkan seorang manusia. Yesus melakukan pekerjaan baik pada hari Sabat dengan memulihkan kesehatan seorang yang mati sebelah tangannya di dalam rumah ibadah, sebagaimana Allah lebih menginginkan belas kasihan daripada kurban. Adapun yang mau kita ketahui dalam sejarah kitab suci, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, bagaimana sejarah terbentuknya gereja. Yang ketiga, bagaimana sejarah diubahnya bahasa kitab suci ke bahasa daerah masing-masing. Tujuan dari diskusi ini yaitu penulis yang ingin memahami sejarah terbentuknya perjanjian lama dan perjanjian baru. Terus penulis ingin memahami sejarah terbentuknya gereja. Yang ketiga, penulis ingin memahami sejarah diubahnya bahasa kitab suci ke bahasa daerah masing-masing. Manfaat dari kelompok diskusi ini yaitu agar kita atau teman-teman juga atau pembaca mengetahui sejarah terjadinya kitab suci, agar kita juga mengetahui sejarah terbentuknya gereja, dan kita mengetahui daerah-daerah mana saja yang diubah bahasa kitab suci ke agama. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Walaupun terjemahan Hieronymus dalam bahasa Latin telah berperan besar dalam perkembangan teknologi Kristen di Eropa pada zaman pertengahan, namun perkembangan bahasa setempat dan gerakan reformasi gereja telah mendorong berbagai terjemahan ke dalam bahasa masyarakat setempat. Pada abad ke-15 dan ke-16 pada akhir abad ke-18, terjemahan Alkitab ditulis dalam bahasa-bahasa Eropa dan beberapa bahasa di luar Eropa, termasuk Melayu. Pada abad ke-19, semasa periode penyebaran karya misi, Alkitab diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa daerah di Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, dan Amerika. Pada saat Alkitab telah tersedia di lebih dari 2000 bahasa. Buku pertama dalam kitab suci. Yang pertama, kitab Kejadian. Yang kedua, kitab Keluaran. Dan yang ketiga, kitab Imamat. Dan yang keempat, kitab Bilangan. Dan yang kelima, kitab Ulangan. Dalam intisari dan cikal bakal seluruh kitab perjanjian lama, pada surat ketiga dalam sejarah ini adalah kitab suci yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dan disebut kitab Taurat atau Pentateuch. Selama lebih dari 2000 tahun, Nabi Musa dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu, kitab ini sering disebut kitab Nabi Musa, dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangka bahwa Nabi Musa memegang peran yang unik dan penting dalam berbagai peristiwa. Peristiwa yang terekam dalam Alkitab ini sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa kitab adalah hasil inspirasi ilahi, dan karenanya identitas para manusia pengarangnya tidaklah penting. Nabi Musa menaruh suatu kitab di dalam tabut perjanjian kira-kira 3.300 tahun yang lalu. Lama kemudian kitab para nabi dan naskah-naskah ditambahkan kepada kitab Taurat dan membentuk kitab-kitab perjanjian lama. Kapan tepatnya isi kitab-kitab perjanjian lama ditentukan dianggap sudah lengkap tidaklah diketahui secara pasti. Yang jelas setidaknya sejak lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus, kitab-kitab perjanjian lama sudah ada, seperti umat-umat yang mengenalnya sekarang.
Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebreu. Bagi Israel, umat pilihan Allah. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani atau Greek, yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya untuk menyediakan bagi mereka terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu, Alexandria berdiam sejumlah besar orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemeus II, Filipus 285 sampai 246 sebelum Masehi, proyek penerjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 Alkitab Yahudi. Menurut tradisi, 6 orang dipilih mewakili setiap dari 12 suku bangsa Israel. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab-kitab yang ditolak di atas. Gereja tidak mewakili konsili rabi-rabi Yahudi ini, dan tetapi terus menggunakan Septuagint pada kondisi di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi. Gereja secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kanon bagi kitab Perjanjian Lama. Selama 16 abad, kanon Alexandria diterima secara bulat oleh gereja. Masing-masing dari 7 kitab yang ditolak oleh konsili Jamnia dikutip oleh para patriark gereja sebagai kitab-kitab yang setara dengan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama. Church Fathers. Sejarah Perjanjian Baru dalam agama Kristen. Perjanjian Baru adalah bagian utama kedua dari kanon Alkitab Kristen setelah bagian pertama, yaitu Perjanjian Lama. Kanon Alkitab Kristen adalah sekumpulan kitab yang dianggap sebagai terinspirasi secara ilahi dan membentuk sebuah Alkitab agama Kristen. Perjanjian Baru juga berbahasa Yunani yang membahas mengenai ajaran-ajaran dan pribadi Yesus, juga berbagai peristiwa yang terjadi dalam kekristenan abad ke-1. Dalam Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Perjanjian Baru adalah sebuah antologi, yaitu kumpulan berbagai koleksi karya-karya Kristiani yang ditulis menggunakan bahasa Yunani. Pada abad pertama, bahasa Yunani sangat umum digunakan di waktu yang berbeda-beda oleh berbagai penulis yang merupakan murid-murid Yahudi pertama dari Yesus. Perjanjian Baru meliputi 27 Alkitab, di mana teks aslinya dituliskan pada abad pertama dan kemungkinan abad kedua era Kristen. Secara umum juga dipercaya tertulis di dalam bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa umum di Mediterania Timur pada masa penaklukan Alexander Agung. Sebagaimana kitab-kitab pada sejarah Perjanjian Lama, kitab-kitab pada Perjanjian Baru juga bukan merupakan hasil karya dari satu orang. Kitab dalam Perjanjian Baru adalah hasil karya dari setidaknya sejumlah 8 orang. Perjanjian Baru dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Injil, yang kedua Kisah Para Rasul, yang ketiga surat-surat Paulus, yang keempat surat-surat umum atau surat-surat Am, yang kelima Kitab Wahyu. Injil dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian Matius. Bagian ini menceritakan kisah Yesus sebagai Mesias, yaitu Raja bangsa Israel. Injil Matius penuh berisi penggenapan dari nubuat-nubuat
dalam sejarah Perjanjian Lama. Yang kedua, Markus. Bagian ini menceritakan kisah Yesus sebagai hamba. Yang ketiga, Lukas. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Yang keempat, Yohanes. Bagian ini menggambarkan Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma menjadi seorang manusia, Kristus, yang artinya diurapi. Bagian kisah para rasul. Bagian ini berisi catatan sejarah dari kenaikan Yesus, kisah pengabaran Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria, sampai kepada kisah mengenai perjanjian misi Paulus ke Roma. Pada dasarnya, bagian ini membuat riwayat secara awal gereja, berisi mengenai pelayanan para rasul dalam gereja perdana, dan ada kemungkinan ditulis oleh penulis yang sama seperti pada Injil Lukas. Surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian Roma. Bagian ini adalah telaah yang dilakukan secara sistematis akan pembenaran, pengkudusan, dan pemuliaan rencana Tuhan atas Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua, 1 Korintus. Bagian ini menyoroti terjadinya perpecahan dalam jemaat dan teguran kepada pelanggaran susila, masalah pencarian keadilan pada orang-orang yang tidak beriman, dan juga mengenai kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan pada perjamuan kudus. Yang ketiga, 2 Korintus, berisi pembelaan dari Paulus akan status kerasulannya. Yang keempat, Galatia. Isinya berupa pembuktian Paulus akan kesalahan dari legalisme yang menganggap hukum Taurat adalah mutlak dalam perolehan keselamatan, juga telah mengenai tempat yang layak bagi anugerah yang didapatkan dalam hidup orang-orang Kristen. Filipi. Bagian ini menceritakan kisah Paulus tentang pemenjaraannya, kasih sayang kepada jemaatnya di Filipi, bagaimana ia mendesak mereka agar menjadi orang saleh, dan memperingatkan bahaya legalisme kepada jemaatnya. Selanjutnya, Kolose. Bagian ini menceritakan fokus Paulus kepada keutamaan Yesus Kristus di dalam hal penciptaan, penebusan, dan kekudusannya. Yang selanjutnya, 1 Tesalonika. Bagian ini berisi pelayanan Paulus kepada jemaat Tesalonika mengenai kesucian dan kembalinya Kristus untuk yang kedua kali. Selanjutnya, 2 Tesalonika. Bagian ini berisi koreksi-koreksi mengenai pendapat yang salah tentang hari Tuhan. Selanjutnya, 1 Timotius. Bagian ini menceritakan instruksi kepada Timotius untuk cara kepemimpinan yang benar dan cara untuk menghadapi ajaran sesat, mengenai peranan wanita dalam gereja, doa dan syarat bagi penilik jemaat serta diaken. Yang selanjutnya, 2 Timotius. Bagian ini berisi surat-surat untuk menguatkan dari diri Timotius. Selanjutnya, Titus. Bagian ini menceritakan Paulus dulu meninggalkan Titus di Kreta untuk membimbing gereja-gereja di sana. Juga berisi syarat-syarat menjadi penatua gereja dan penilik jemaat. Surat-surat umum atau surat-surat am. Ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian Ibrani. Bagian ini berisi sepucuk surat kepada jemaat di Kristen Yahudi yang sedang berada di ambang kembali Yudaisme. Isi surat ini
menggambarkan keunggulan Kristus dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Tidak diketahui juga siapa penulisnya, sebab beberapa ahli menilai gaya tulisannya mirip dengan Paulus, namun bukti-buktinya kurang mendukung. Selanjutnya, Yakobus, yaitu ajaran tentang hubungan antara iman dengan perbuatan. Yang selanjutnya 1 Petrus. Isi surat dalam sejarah Perjanjian Baru ini untuk memperkuat siapapun penerimanya agar tetap rendah hati dalam penderitaan mereka. Yang selanjutnya 2 Petrus. Bagian ini membicarakan mengenai batin dari tiap-tiap pribadi. Adanya peringatan mengenai ajaran palsu dan juga menyinggung mengenai hari Tuhan. Selanjutnya 3 Yohanes. Ungkapan bagian ini berisi ungkapan rasa terima kasih Yohanes kepada Gaius atas kebaikannya pada jemaat dan juga teguran kepada Diotrephes. Yang selanjutnya ada Yudas. Bagian ini mengungkapkan para guru palsu dan ibarat dalam Perjanjian Lama untuk melukiskan penghakiman pada guru-guru palsu tersebut dan nasihat-nasihat untuk menghukum, untuk meneguhkan iman. Mengenai kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu itu kitab eskatologi yang memiliki bagian-bagian dari teologi dan filsafat yang berhubungan dengan peristiwa dan sejarah umat manusia, yang dimana dulu kitab Wahyu ini diberikan kepada umat manusia yang dianiaya oleh pemerintah Roma. Yang dulu pemerintah Roma telah mengajukan bahwa setiap jemaat wajib percaya dan taat kepada agama-agama yang tersendiri. Dalam kitab Wahyu juga memiliki kanon perjanjian, yang dimana kanon ini merupakan susunan Alkitab ataupun daftar-daftar Alkitab yang memiliki kewibawaan kehidupan umat manusia yang religius. Nah, dalam sejarah kitab suci agama Protestan, dia memiliki 2 kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama merupakan keselamatan yang dinyatakan peristiwa kemenangan atau peristiwa peperangan ya telah menang, seperti bahwasanya bangsa Israel dulu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sedangkan Perjanjian Baru yaitu keselamatan nyata yang terdiri dari diri Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk meneruskan karya keselamatannya bagi manusia ciptaannya. Nah, Perjanjian Baru ini dapat tersebar di seluruh jemaat-jemaat, yaitu dengannya diimplikasikan oleh pastoral bagi gereja masa kini, yaitu kebanyakan sekarang banyaknya jemaat yang terdiri dari diri Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk meneruskan karya keselamatannya bagi manusia ciptaannya. Nah, Perjanjian Baru ini dapat tersebar di seluruh jemaat-jemaat, yaitu dengannya diimplikasikan oleh pastoral bagi gereja masa kini, yaitu kebanyakan sekarang banyaknya jemaat yang mau mengikuti profesi sebagai pendeta atau pastor, dimananya mereka mau ataupun kepengen untuk
meneruskan karya keselamatan Allah itu melalui firman Tuhan. Nah, dari kitab perjanjian baru ini juga kita dapat juga membentuk gereja kecil, ya. Yang dimaksud dengan gereja kecil ini yaitu dari keluarga, contohnya berdoa bersama, kumpul sama keluarga bersama, selalu berdoa. Itu semua membangun iman dan kepercayaan bahwasanya keselamatan bagi Allah itu tetap ada pada diri kita manusia itu sendiri. Dan kebanyakan dari agama-agama itu mereka berprinsip untuk mewartakan kerajaan Allah. Biasanya di kampung-kampung banyaknya jemaat-jemaat yang melayani di setiap stasi atau gereja-gereja untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi manusia ciptaannya. Baik dari situ yang saya bahas dari pembahasan kami ini, dari sejarah kitab suci agama Protestan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas waktu. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies.